Selamat sore Pak Priam dan teman-teman semuanya. Saya Agnes Asadjati Jelita NIM 181333430 akan mempresentasikan materi tentang going public. Pengertian going public. Going public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa dan menjadi perusahaan publik atau terbuka. Pada materi going public ini, kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama adalah prosedur pendaftaran sekuritas di BEI, kedua sistem perdagangan di BEI, dan yang ketiga adalah penyelesaian transaksi. Prosedur pendaftaran sekuritas di BEI. Sebuah perusahaan yang akan going public dapat mengikuti prosedur sebagai berikut. Pertama, persiapan untuk going public. Persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen harus memutuskan suatu rencana untuk memperoleh dana melalui publik dan rencana ini harus disetujui di rapat umum pemegang saham. Kedua, perusahaan bersangkutan harus menugaskan pakar-pakar pasar modal dan institusi-institusi pendukung untuk membantu di dalam penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, underwriter atau penjamin emisi yang akan mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan proses penempatan saham di pasar primer. Kedua adalah profesi-profesi yang terdiri dari kantor akuntan publik yang independen untuk mengaudit laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya, notaris publik yang akan mempersiapkan dokumen persetujuan dari pemegang saham, persetujuan-persetujuan lainnya yang berkaitan dengan going public, dan hasil dari rapat-rapat yang dilakukan. Konsultan hukum untuk menyediakan opini-opini yang berhubungan dengan hukum. Nah, yang terakhir, perusahaan penilai yang akan menilai kembali aktiva-aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah institusi-institusi pendukung yang terdiri dari truster, penjamin, biro administrasi sekuritas, dan kustodian. Ketiga, mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penawaran ke publik. Keempat, mempersiapkan kontrak awal dengan bursa. Kelima, mengumumkannya ke publik. Keenam, menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan going public. Dan yang ketujuh, untuk yang akan menjual obligasi, perusahaannya harus mendaftarkannya ke agen peringkat untuk mendapatkan peringkat obligasi yang akan ditawarkan. Agen peringkat yang diajukan adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Yang ke-8 atau yang terakhir, mengirimkan pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya ke Bapepam LK. Kedua, registrasi di Bapepam LK yang dilakukan oleh Bapepam LK adalah sebagai berikut. Pertama, menerima pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung dari perusahaan yang akan going public dan dari underwriter. Kedua, pengumuman terbatas di Bapepam LK. Ketiga, mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan. Keempat, deklarasi pernyataan registrasi efektif berlaku yang didasarkan pada 3 hal utama, yaitu kelengkapan dokumen, kebenaran dan kejelasan dari informasi, dan pengungkapan tentang aspek-aspek legalitas akuntansi, keuangan, dan manajemen. Jika selama 30 hari Bapepam LK tidak memberi jawaban, maka pernyataan registrasi akan dianggap secara otomatis efektif. Ketiga adalah pencatatan di bursa. Emiten dapat melakukan proses-proses ini untuk mencantumkan sahamnya di pasar bursa. Pertama, emiten mengisi dan menyerahkan aplikasi yang formulirnya disediakan oleh BEI untuk permintaan mencantumkan sahamnya di bursa efek. Kedua, BI akan mengevaluasi aplikasi ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Ketiga, jika aplikasi ini memenuhi kriteria,
yang diisyaratkan, BI akan menyetujuinya. Keempat, emiten kemudian harus membayar biaya jasa pencantuman. Biaya jasa pencantuman terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu biaya jasa pencantuman awal dan biaya pencantuman tahunan. Kelima, BI kemudian akan mengumumkan pencantumannya dari sekuritas ini. Dan yang keenam, sekuritas yang tercantum ini siap untuk diperdagangkan. Dan yang terakhir adalah pelaporan yang diwajibkan. Setelah perusahaan mencatatkan sahamnya di pasar bursa, perusahaan ini menjadi perusahaan publik yang sahamnya juga dimiliki oleh publik. Untuk melindungi publik yang juga merupakan pemilik dari perusahaan, Bapepam dan BI mengharuskan perusahaan publik menyerahkan laporan-laporan rutin atau laporan-laporan khusus yang menerangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Sistem perdagangan di BI. Transaksi perdagangan di BI ini menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah Order Driver Market System, yaitu pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi halus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual dan beli. Di samping itu, broker dapat juga melakukan transaksi untuk dirinya sendiri untuk membentuk portofolionya. Biasanya masing-masing perusahaan broker mempunyai staf yang ditugaskan di lantai bursa. Staf ini disebut dengan wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Yang kedua adalah sistem lelang kontinu. Maksudnya adalah harga transaksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari investor. Untuk sistem manualnya, harga penawaran penjualan dan harga permintaan pembelian dari investor diteriakan oleh broker di lantai bursa. Seperti di pasar lelang, harga transaksi ditentukan jika ada pertemuan antara harga penawar dan permintaan. Jenis-jenis transaksi di BI yaitu adalah transaksi reguler, yaitu menggunakan cara round lot, yaitu sebanyak 500 lembar untuk non-investment fund dan 100 lembar untuk investment fund. Di samping itu, untuk transaksi non-reguler ada beberapa cara, yaitu pertama, block trades, yaitu merupakan transaksi dengan minimum 200 lembar yang dilakukan di antara anggota bursa. Yang kedua adalah cross trades, yaitu terjadi jika transaksi menjual dan membeli dengan jumlah kuantitas dan harga yang sama dilakukan oleh seorang broker. Yang ketiga adalah cash trades, yaitu dilakukan oleh anggota bursa yang ingin membayar tunai untuk mendapatkan sertifikat langsung. Yang keempat adalah auto lot trades, dilakukan untuk transaksi di bawah 500 lembar. Dan yang terakhir adalah foreign board trades, merupakan transaksi saham dengan investor asing. Fraksi adalah harga saham yang ditawar dengan kelipatan nilai tertentu. Sebelum krisis moneter, BEJ hanya menawarkan sebuah fraksi tunggal, yaitu sebesar Rp25, yang berarti harga saham akan kelipatan dari Rp25. Misalnya, Rp1.500 harga saham tidak mungkin sebesar Rp1.510 karena tidak ada kelipatan dari Rp25. Setelah krisis moneter dan karena beberapa harga saham turun dengan drastis, maka penurunan atau kenaikan harga saham dengan fraksi Rp25 akan sangat signifikan sekali. Oleh karena itu, setelah krisis moneter, BI menggunakan fraksi jamak. Jika sebelumnya pada tahun 2014 satu lot ditetapkan sebanyak 500 lembar saham, maka mulai tanggal 6 Januari 2014 BI menetapkan satu lot sebanyak 100 lembar saham. Dan sejak tanggal 6 Januari ini, BI juga merubah fraksi saham dari 5 kelompok menjadi 3 kelompok untuk terus meningkatkan likuiditas dan kapitalisasi pasar, serta untuk meningkatkan daya saing bursa efek Indonesia.
Broker kemudian membayar komisi kepada BI dengan perincian sebagai berikut. Transaksi saham dikenakan komisi 0,04% dari nilai transaksi kumulatif per bulannya. Kedua, transaksi untuk bond and right certificate tidak dikenakan biaya transaksi. Ketiga, transaksi untuk waran dikenakan biaya transaksi sebesar 0,02% dari nilai transaksinya. Dan yang terakhir adalah broker yang tidak melakukan transaksi apapun harusnya membayar biaya administrasi kepada BI sebesar 250.000 per bulannya. Dan materi terakhir yang akan kita pelajari adalah penyelesaian transaksi. Setelah transaksi perdagangan di lantai bursa, terjadi pekerjaan yang panjang dilakukan selanjutnya. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan administrasi, pembayaran, dan penerbitan sertifikat kepemilikan. Proses penyelesaian pekerjaan ini bisa disebut juga dengan clearing. Dan perusahaan yang dipercaya menanganinya adalah PT Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPEI, yang sebelumnya adalah PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau KDEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Tujuan dari PT KDEI untuk merancang dan mengembangkan sistem clearing yang efisien dan efektif. Sistem penyelesaian saham atau clearing untuk pertama kalinya, sistem ini adalah sistem netting, yaitu sistem yang dapat menghitung penghasilan neto dari dana dan efek terhadap seluruh transaksi yang dilakukan oleh anggota bursa pada suatu hari kerja. Dengan sistem netting ini, maka penyelesaian transaksi antar anggota bursa akan lebih mudah diselesaikan. Target utama lainnya dari PT Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPEI adalah mengembangkan dan menerapkan sistem penyelesaian transaksi tanpa sertifikat. Dengan sistem ini, pemindah tanganan suatu sekuritas tidak harus selalu dibuatkan sertifikatnya. Akan tetapi, cukup dicatat dan dilakukan pemindahbukuan posisi kepemilikan secara elektronik. Sistem ini disebut sebagai sistem pemindahbukuan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.